yang tidak kelihatan, nanti kelihatan sedikit, itu adalah Kamadhatu. Bagian yang relief yang atas itu adalah Rupadhatu. Bagian yang stupa, ada dua teras stupa dan satu stupa utama adalah Arupadhatu. Tapi sebenarnya penjelasan demikian tidak sesuai dengan literatur Buddhis. Karena dulu mereka itu membuat penjelasan demikian berdasarkan tradisi yang ada di Hindu. Nah, tetapi kemudian sekarang banyak sarjana Buddhis, cendekia Buddhis meneliti kembali Candi Borobudur, maka yang paling cocok adalah bahwa di kaki Candi Borobudur mengacu kepada alam sangsara. Di sana memang menceritakan tentang hukum karma. Diambil dari Karma Vibhanga Sutra. Itu adalah sutra yang ada di Mahayana dan juga Tantrayana. Dan dalam Karma Vibhanga Sutra ini menjelaskan semua kehidupan dari alam neraka sampai alam arupa Brahma. Jadi tidak hanya alam manusia, alam neraka, tapi juga termasuk alam rupa dan arupa Brahma. Juga ada di dalam Karma Vibhanga Sutra di bagian paling bawah. Sebenarnya ditutup. Tetapi kemudian ketika dibongkar, diketahui bahwa di bawah itu ada relief. Nah, kemungkinan dulu kenapa ditutup adalah untuk memperkuat candi ini. Karena begitu dibangun sepertinya ada semacam mau longsor. Makanya oleh raja zaman dulu yang Karma Vibhanga Sutra kemudian itu ditutup dengan batu ini. Nah, tetapi ketika direstorasi ditemukan demikian, kemudian untuk menunjukkan bahwa di bawah itu ada relief. Tuh, naik ke sini, ini ada langkan itu adalah pagar yang atas itu mulai ada relief. Nah, relief itu memutar, menceritakan banyak kehidupan, termasuk salah satu relief yang ada di sini, terutama di bagian teras yang pertama di atas itu, bagian tembok bagian atas itu adalah relief yang diambil dari Lalita Vistara. Itu menceritakan kehidupan Siddhartha ketika masih sebagai bodhisattva di alam Tusita sebagai Setaketu yang lahir di rahim Ratu Maya, yang kemudian terlahir sebagai Pangeran Siddhartha, kemudian mempunyai istri, meninggalkan kehidupan berumah tangga, kemudian mencapai kebudayaan. Itu memutar. Jadi cerita mengenai Siddhartha yang kemudian berjuang mencapai kebudayaan, termasuk membabarkan Dharma kepada Pancawagya. Itu di sini. Ceritanya ada dan lebih detail dari yang ada di Theravada. Karena ini mengambil dari Lalita Vistara, sutra yang ada di Mahayana. Lebih detail. Walaupun ada sedikit sekali perbedaan dengan yang Theravada, tetapi lebih detail. Kemudian kalau naik ke atas, yang 11 Jataka Mala yang ada di Mahayana. Tapi kalau untuk Jataka, hampir kesemuanya itu sama dengan yang di Theravada. Kemudian naik ke atas, itu ada cerita mengenai Sudana. Nah, Sudana ini adalah seorang pemuda yang mencari atau ingin mencapai pencerahan, bertemu dengan banyak orang dari berbagai kalangan, termasuk pelacur juga, dan justru berguru dari mereka untuk mendapatkan pengetahuan. Yang pada akhirnya juga bertemu dengan yaitu Bodhisattva Maitreya, dan akhirnya Sudana dikatakan mencapai pencerahan. Maka sebenarnya yang bagian tengah ini yang kemudian dianggap oleh banyak orang sebagai Rupadhatu itu tidak benar. Justru yang bagian tengah itu adalah marga. Kenapa? Di sini ada sangsara, karena masih ada hubungannya dengan hukum karma. Tapi begitu naik ke atas, itu ada orang-orang yang ingin mencapai kebudayaan dengan menjalankan sang jalan. Jalannya apa? Menjadi bodhisattva. Maka ceritanya adalah cerita Jataka. Itu adalah manusia atau makhluk-makhluk yang menjalankan kehidupan bodhisattva untuk mencapai pencerahan. Kemudian ada Siddhartha juga. Dari alam Tusita kemudian terlahir sebagai Pangeran Siddhartha. Kemudian juga ada Sudana. Kemudian ada cerita dalam Awadana. Ada di sini semua. Ini adalah orang-orang yang mencapai pencerahan. Maka kemudian lebih cocok dengan menggunakan istilah marga. Kalau yang Rupadhatu jelas itu alam rupa Brahma. Tidak sesuai. Alam rupa Brahma tetapi banyak cerita binatang. Karena apa? Jataka. Jadi nggak sesuai. Nah, kemudian yang paling atas itu artinya kalau stupa, apalagi di dalam stupa itu ada arca Buddha dengan mudranya Dharma Cakra, artinya adalah simbol dari orang-orang yang mencapai pencerahan. Karena Buddha itu adalah lambang pencerahan. Maka lebih cocok dengan istilah di sana adalah pala. Dari sangsara, maga, pala, buah pencerahan. Kemudian di stupa yang paling utama itu sudah tidak ada Buddhanya lagi.
yang paling besar itu. Karena pada akhirnya ketika orang mencapai pencerahan, maka semuanya musnah. Dalam artian adalah ada dua nibbana, parinibbana. Nibbana ketika masih hidup dan nibbana setelah kematian. Nah, karena sudah ketika orang mencapai parinibbana, bahkan fisik juga hancur, sehingga direpresentasikan dengan stupa tanpa ada arca Budanya. Nah, cocoknya demikian. Kan keberkahan, simbol abaya, simbol dharma mudra yang itu namanya bumi sparsa, yaitu sebenarnya menyimbolkan bahwa kita harus steady artinya itu kita tuh harus punya ketahanan. Itu adalah Panca Tathagata atau Panca Dhyani Buddha. Ya, karena ini adalah konsep memang berkembang di Mahayana dan juga sudah berkolaborasi dengan Tantrayana. Maka Panca Dhyani Buddha ini sangat populer terutama di Nepal. Kalau pernah ke Nepal, terutama di Swayambhu, stupa Swayambhu, bukan yang Baudhanath. Stupa Swayambhu itu mereka adalah pemujaan Panca Dhyani Buddha. Ini sebenarnya mix gitu ya, Theravada ada, Tantrawada ada, Mahayana ada. Bahkan seperti misalnya apa? Relief yang ada di sini, relief biksunya itu seperti kita, ya kan? Jadi bukan seperti biksu yang sudah berkembang di China, yang jubahnya berbeda dan sebagainya kan? Karena ada perkembangan. Termasuk di Indonesia, kalau di China ada Kuan Im, dan Kuan Im adalah wanita. Tapi awal mula Kuan Im itu sebenarnya Avalokitesvara yang itu bukan wanita. Ketika masih di India itu pria, berkembang ke Indonesia juga pria. Dan ini terlihat di Candi Mendut. Di Candi Mendut ada sebelah kiri adalah Avalokitesvara, sebelah kanan adalah Vajrapani, sebelah tengahnya adalah Sakyamuni. Nah, Avalokitesvara itu masih pria yang sesuai berkembang dari India ke Indonesia. Tapi begitu masuk ke China, ke Jepang, ke Korea itu menjadi perempuan. Ada perkembangan.